di sini. Dan buat jantan-jantan Konoha yang selalu cakap Malades, oke. Warga negara Indonesia, Bu, ya? Dari Gerung, kemudian bapaknya dari mana, Pak? Bangladesh. Kau tuh jales sangat. Tengok harta orang, tengok kedai orang, tengok duit orang. Kau tuh tak malu ke? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya para netizen Indonesia, kita sebutnya Konoha saja lah ya, itu yang mengatakan, bahkan hampir semua ya, yang terus di kolom komentar saya ini yang mengatakan Malaysia itu Malaides, yang bermakna Malaysia bercinta dengan Bangladesh, macam itu ya. Ini macam mana ini konsepnya, geng? Dan yang membuat saya pelik lagi, ketika ada orang Indonesia, entah laki-laki ataupun perempuan, pasti dikatakan ayat-ayat seperti itu. Termasuk juga perempuan, apalagi perempuan itu pasti dikatakan ataupun difitnah dia orang itu bercinta ataupun kumpul kebo dengan Bangladesh. Salah satunya sebagai contoh yaitu si kakak jantung pisang. Kebetulan sekali ini 3 serangkai kakak jantung pisang, Olanwe dan juga Borunaga. Lagi satu ini orang warga tempatan Malaysia yang membahas tentang hal itu. Oke, kita tengok keseruannya di live-nya dia orang. Aku setidaknya aib aku pun ya, aku tak pernah dengan Bangladesh. Siapa yang bela aku orang berpangkat, kau tahu? Hah? Wah. Kau nak bongkar-bongkar Wow. aib di sini? Sabar bu, sabar. Pakai ini dulu. Bu, sabar. Dan buat jantan-jantan Konoha yang selalu cakap Malaides, oke. Orang Malaysia kahwin dengan Bangla, nikah sah resmi. Tapi bangsa korang datang sini, kumpul kebo, kumpulkan jantan, duduk satu rumah tanpa bernikah, itulah bangsa korang ya. Kalau kau nak buka-bukaan sini kan, oke. Buat Ini jantan aib lah Konoha geng. yang Masya ditolak Allah, dengan astagfirullahaladzim. perempuan Indonesia yang lebih memilih Bangla ketimbang dia. Buka mata kau ya. Kau cakap Malades. Orang Malaysia berkahwin, nikah sah. Engkau, bangsa engkau datang sini, satu haram dokumen tak ada. Lepas tu jadi mangkuk jambannya Bangla. Banyak jadi simpanan Bangla. Kau faham tu ya, Konoha? Duduk pilih sewa, berlepak-lepak dekat tepi-tepi jalan, pakai baju seksi, joget-joget dangdut. Itu korang sokong, itu korang suka. Ya, betul. Betul. Bukan main lagi, laju. Nice, very nice. Hai babe, hai sayang. Bagus. Sikit. Masya Allah. Untuk korang yang perempuan yang terhormat dari itu. Kalau kalian dulu aku pernah ya kerja, jadi di situ ramai Bangladesh. Di tempat orang tahu tak apa dia tentang perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia nih bagi 1 TOI saja boleh bawa hotel. Lewat. Wah, murah Ada banget PTT dia, ya. ada PTT dia banyak. Murah, ya. Bangladesh tu. Lalu kan 1 TOI tak boleh bawa ke hotel. Wah, Lagi satu aku pesan Silakan. untuk perempuan Indonesia. Kalau dekat kampung sana dah punya laki, kau kahwin dah punya laki, jangan pula datang sama bangsa itu. tengok ni ada komen Sahrul ni. Oi, janganlah sebut-sebut bangsa. Semua bangsa buat macam tu. Tak ada orang suci kan. betul. Tak ada orang suci di dunia ini.
pasti ada dosa, pasti ada kotor. Tapi tergantung cara kita menanggapi itu macam mana. Gini, saya tak munafik ya, saya sebagai laki-laki ya, apabila saya tengok wanita cantik, kalau pikiran dan hati ini pasti pasti ada pikiran nak teringin. Tapi yang membedakan yang membedakan antara manusia dan juga hewan, hal itu dilakukan tak? Kalau sampai hal itu dilakukan, apa bedanya dengan hewan? Kalau hal itu kita tak lakukan, nah itulah orang yang punya adab, yang punya kesopanan. Karena manusia ini ada harga dirinya. Apabila kita ini bercinta sampai berlebihan, itu sudah pasti ya, itu sudah dilarang oleh negara maupun agama, dan semua itu ada undang-undangnya. Makanya itu setiap ada pernikahan itu mesti kena ada surat yang lengkap dan harus diakui sah melalui agama dan juga negara. Yang sebetulnya Bangladesh ini apa sih salahnya? Orang itu tak ada yang baik sempurna. Bangladesh pun juga ada yang baik, ada yang kurang baik. Indonesia pun juga sama macam itu. Dan banyaknya para netizen yang mengatakan macam begitu rendahnya orang Bangladesh itu, kayak. Sementara orang Indonesia sendiri itu ada yang menikah ya, yang menikah ini seorang perempuan, seorang perempuan yang menikah ataupun kawin dengan warga Bangladesh tanpa ada surat izin dari negara, hanya sah dengan agama. Namanya itu nikah siri. Kurang penasaran siapakah dia? Kita tunjukkan. Mau membuat akte kelahiran dari ibu warga negara Indonesia, Bu ya, dari Gerung, kemudian bapaknya dari mana, Pak? Bangladesh. Tapi sudah pintar bahasa Indonesia, Pak. Indonesia, ya. Sudah lama di Indonesia. Jadi ceritanya menikahnya di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Oh, nikahnya di Malaysia. Oke, menikahnya sah secara agama di Malaysia, tapi belum dicatatkan secara ketentuan negara. Jadi ketentuan agama sah, tapi ketentuan negara belum sah. Bukan tidak sah, tapi belum. Suatu saat bisa dicatatkan kalau sudah siap ya, kalau sudah siap dari sisi segalanya, keuangan dan lain sebagainya. Ya. Ibu bapak datang ke Dukcapil untuk membuat akta kelahiran anaknya supaya bisa sekolah ya. Ini anaknya nih. Dek, coba sini, Dek. Sini biar dilihat sama. Ini anaknya. Udah berapa tahun umurnya? 11 tanggal 15 ini. Sekitar 6 tahun. Oh, bentar lagi mau SD. Oke, dulu lagi, Dek, dulu lagi. Nah. Bentar lagi mau SD, adik juga sudah punya paspor ya. Sudah punya paspor, ini paspornya RI ya, paspornya RI. Indonesia. Paspornya Republik Indonesia. Jadi tidak sah emang anak warga negara Indonesia. Di paspor namanya MD Farel. MD Farel, ibu maunya dia namanya Muhammad Farel. Ya, tapi saya berikan arahan tadi bahwasanya lebih baik mengikuti paspornya MD Farel agar tidak bermasalah. Siapa tahu nanti suatu saat anaknya mau ke Malaysia, ke Bangladesh, atau dia mau haji umroh, tidak bermasalah. Jadi kita buat akta kelahiran MD Farel juga sesuai paspor, biar nggak capek ke pengadilan nanti ya. Nah ini jadi akte kelahiran anaknya kita buatkan sementara anak ibu ya, sementara ini ya. Jadi suatu saat karena orang tuanya warga negara asing bisa mengakui anaknya melalui pengadilan ya. Nah, jadi bisa melakukan pengakuan anak melalui pengadilan ini. Akte kelahiran anaknya ya, MD Farel adalah anak dari Ibu Mahuni ya. Kemudian ini kakaknya, di kakak juga sudah ada anaknya MD Farel, warga negara Indonesia ya. Kianya belum ada, Kia belum dicetak. Oh iya, jadi kianya nanti bisa belakangan ya. Karena ibu juga tidak siapin foto anaknya kayaknya. Bisa ada. Ada bawah. Oh ya, nanti kita cetakkan Kia habis ini ya. Nah apa? Jadi nanti kita akan cetakkan Kia, ditaruh aja nanti besok nih kita kasih. Itu kakak sama akta kelahiran. Oh ini belum tanda tangan juga ibu ini. Ya belum. Mau nih ya, ibu tanda tangan ini. Oke. Bagus ya. Jadi
tadi ya, udah jelas ya, ada akta kelahiran, ada kakak, kemudian nanti kita berikan dia juga. Nah, Ibu tanda tangan di sini Bu ya? Ya, tanda tangan aja. Di mana? Di sini, di pelapor. Besok ayahnya kalau mau mengakui anaknya melalui pengadilan, baru dia bisa menjadi anak berkewarganegaraan ganda. Nah, jadi dia nanti dua warga negaranya, bisa jadi Bangladesh, bisa jadi Indonesia. Dia bisa milih ketika umur 19 tahun. Harus milih. 21 kalau belum milih otomatis jadi warga Bangladesh. Tapi kalau sudah, itu kalau sudah resmi ya, kalau udah dicatatkan, udah diakui anaknya di pengadilan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, emang sekarang WNI Tulen dia. Ya seperti itu. Udah lengkap ya, tinggal kianya saja. Oh iya, ini paspornya Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Siap. Ya itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share jika dirasa ini bermanfaat. Thanks for watching. And have a nice day. Bye. Betul betul. Udah Bu ya? Ya. Ya, silakan lagi. Besok diurus kalau sempat besok diurus di pengadilan itu. Oke, sudah sip. Ya. Kenapa geng? Kenapa dia orang itu tak kawin di Malaysia? Malaysia itu tak menghalalkan orang asing yang menikah ataupun berkawin ya di Malaysia, karena dia orang itu sama-sama pekerja, sama-sama pendatang ataupun dikatakan warga asing. Jangan salah, warga asing dengan pati itu berbeza. Kalau warga asing itu orang yang masuk ke negara orang yang memakai dokumen yang sah. Tapi kalau pati ataupun pendatang haram itu orang masuk ke negara orang ataupun jiran tanpa ada dokumen yang resmi, dan dia orang itu masih dalam proses geng ya. Di Indonesia itu boleh buat ataupun menerima lah, dengan menerima lelaki Bangladesh yang kawin dengan warga pribumi Indonesia. Sebab kenapa? Sebab si perempuannya itu asli orang Indonesia. Pertanyaannya, apakah di Malaysia itu tak ada orang ataupun warga tempatan Malaysia yang menikah ataupun kawin dengan warga Bangladesh? Ada, banyak juga. Kenapa boleh? Sebab salah satunya itu warga negara Malaysia, tapi teringin mendapatkan IC itu banyak prosesnya geng. Sekarang Malaysia ini sangatlah ketat, tak macam dulu. Jadi bisa dikatakan tak boleh hanya karena kawin dengan warga tempatan lalu teringin mendapatkan IC. Kenapa sekarang diperketat? Sebab banyak orang yang menyalahgunakan. Teringin kawin dengan warga tempatan Malaysia hanya dokumen saja ataupun permit perniagaan itu banyak. Ini yang paling dibenci oleh warga tempatan Malaysia ini geng. Hanya memanfaatkan orang Malaysia. Dan kenapa orang Malaysia itu ada yang kurang suka lah dengan warga Bangladesh, karena warga Bangladesh rohnya itu banyak yang menyalahi aturan ataupun yang melanggar peraturan-peraturan di Malaysia, seperti perniagaan tanpa ada lesen ataupun Alibaba. Itu yang dikeluarkan ataupun yang selalu diperjuangkan oleh Ustadz Sopyan, karena Ustadz Sopyan itu memperjuangkan negaranya sendiri. Lagi satu Bangladesh ini geng, warga Bangladesh yang mencabar PM Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia. Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatkan majoriti Islam Melayu. Saya hormatkan Undang-Undang Malaysia. Saya hormatkan Kerajaan Malaysia sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah satu orang Melayu kau. Kenapa kau jealous? Orang Bangladesh kawin sama orang Melayu, dia bukan curi, bukan rompah, dia nega. Tapi adalah satu orang Melayu kau tu, sama-sama kawan-kawan kau tu, kenapa jealous? Cuba nega, cari rezeki. Jangan tengok rezeki orang lain. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala letak. Bukan rezeki kau, rezeki orang Bangladesh. Orang Bangladesh kawin sama orang Melayu. Tapi aku nampaknya kau tu jealous sangat. Tengok harta orang, tengok kedai orang,
tengok duit orang. Kau tu tak malu ke? Ha? Kau tu Melayu. Bumi putera kau. Cina datang dari mana? Sekarang di Malaysia kaya raya. India datang dari mana? Dia orang kaya nombor 2 di Malaysia. Kamu tu Melayu, kau tu Melayu. Hang tu Melayu. Kenapa hang tak boleh kaya? Tak boleh kerja, tak boleh negar. Wah, Ganggu parah. negara orang Bangla, ganggu negara orang Pakistan, ganggu negara orang Rohingya. Aku amarankan hang. Ada satu video hang kata Rohingya tinggal di Bangla dalam lokap. Enggak. Berapa ribu orang Rohingya tinggal di Malaysia? Bangladesh 16,000. 100,000. Aku cakap dengan hang, 100,000, bukan 100,000. 16, 17, 100,000 warga negara Rohingya tinggal di Bangladesh. Kau tu jaga mulut. Allah SWT semua bagi sama kau. Kenapa kau tak boleh negah, tak boleh kerja? Tengok duit orang, jealous. Tengok kedai orang, jealous. Tengok bini orang Bangla, Melayu, jealous. Betul, ngapa? Kau tengok bini orang Bangla, Melayu ke? Ha? Kau jangan jealous, okey? Gini bang, bukannya orang Melayu itu jealous kepada warga Bangladesh. Yang orang Melayu itu tak suka dengan warga Bangladesh yaitu yang menyalahi aturan. Kawin dengan warga tempatan Malaysia hanya memanfaatkan dokumen ataupun IC-nya saja, seakan-akan bercinta, seakan-akan serius. Akan tetapi setelah dia orang itu mendapatkan IC, perempuan ataupun pasangannya orang Malaysia sendiri itu macam diasingkan, kasih sayang jadi kurang. Lepas itu masuk kerja ke Malaysia tanpa ada dokumen. Itu sebetulnya kalau abang sadari ya, itu Malaysia itu peduli kepada abang. Sebab kenapa? Kalau tanpa ada dokumen, kalau ada apa-apa nanti macam mana? Contoh kalau misalnya itu meninggal di sana, macam mana cari keluarga di kampungnya? Pun tak boleh urus apa-apa, susah sendiri, sudah menyusahkan negara ataupun warga yang kamu tuju dan juga menyusahkan kawan-kawan kamu sekitarnya. Kalau soal harta, memang rezeki orang itu berbeza-beza. Kita tak boleh iri, tak boleh dengki kepada orang lain, apalagi kita ini sesama umat Islam. Setahu saya orang Malaysia itu tak ada pun yang iri dengan harta orang lain, karena sadar itu perjuangan orang masing-masing. Yang orang Malaysia itu tak suka, yaitu seperti apa yang saya katakan tadi, yang melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Dan warga tempatan Malaysia itu berhak untuk mempertahankan itu, karena itu memang haknya warga tempatan Malaysia. Seperti contoh aja ya, ini macam tim surplus yang dipimpin oleh Ustadz Sofian. Itu saya tak marah pun, meskipun ada orang Indonesia yang dihalau, yang macam dicaci maki, saya tak marah. Sebab apa? Yang marah itu orang yang tanpa ada dokumen. Sudah jelas. Kalau yang ada dokumen itu tak marah. Dan yang diusir oleh warga tempatan Malaysia itu bukan hanya warga Bangladesh, Indonesia saja, tapi semuanya. Entah itu Chinese, India, Rohingya, Pakistan, Nepal, Thailand, semuanya janji tanpa ada dokumen. Maka warga tempatan Malaysia itu berhak untuk melaporkan kepada imigrasi Malaysia agar cepat ditangani, karena kalau lama-lama di situ bikin onar yang pertama, yang kedua nanti meresahkan masyarakat. Dan kita bekerja ini yang sepatutnya ini menjadi partner, saling membantu. Akan tetapi kalau berat sebelah itu macam mana ya? Paham ya bang ya? Oke, saya tahu video ini sudah agak lama, tapi kalau kita ulas lagi tak apalah. Ini hanya untuk sebuah pelajaran dan pengajaran, dan juga sebagai contoh ya, apabila warga asing ya, entah dari manapun, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Thailand dan lain-lainnya, apabila sudah sukses di Malaysia, sepatutnya itu bersyukur, tetap jaga adab,
Jangan sampai mencabar warga tempatan Malaysia, apalagi mencabar pemimpin atau perdana menteri yang berada di Malaysia. Itu paham ya? Oke, semoga semua video ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.